mereka yang mungkin datanya jam 8, jam 9, yang notabene-nya itu duluan saya. Halo, selamat pagi teman-teman semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat beraktivitas, salam sehat dan tetap semangat. Mungkin ini pertama kali saya mengunggah video, dan kali ini saya ingin membahas tentang masa kecil saya dulu sebelum jadi tentara. Jadi karena saya ini adalah orang Manado, khususnya daerah Kepulauan Talaut, Sangir dan Talaut. Di sana tidak ada sungai. Tidak ada sungai yang seperti ada di depan kita ini. Air yang kita gunakan yaitu air apa namanya? Kalau di bahasa Manadonya air parigi. Jadi jarang kita melihat sungai seperti ini. Mungkin di Kepulauan Sangir Besar ada. Kepulauan Sangir Besar ada, tapi kalau di Pulau Karatung khususnya itu tidak ada sungai. Apa beban kita saat kita di alam, berada di alam dengan suasana yang alami, natural, pasti segala beban kita itu hilang, sirna. Ibarat seperti terapi lah. Jadi teman-teman, saya mau bercerita sedikit. Dulu begitu berat perjuangan saya ini jadi tentara, karena dulu saya juga yang taunya tentara itu ya sama, nggak tahu saya ada pangkat pertama, ada bintara maupun ada perwira. Karena saya di kampung dulu, ya anak kampung tidak tahu. Saya hanya modal, yang penting saya lari, karena banyak yang bercerita kalau jadi tentara itu yang penting fisik dan fisik. Jadi saya lari, berusaha. Bapak dan ibu saya orangnya susah. Bapak saya hanya kerja di sebagai tukang bangunan. Jadi kalau bahasa di daerah sana bas. Biasanya kalau tukang itu namanya bas di sana. Ibu saya ibu rumah tangga. Jadi tidak ada mimpi sampai berharap jadi seorang tentara. Tapi dengan tekad yang begitu kuat, saya tetap berusaha bagaimanapun caranya. Meskipun di saat itu saya tidak ada suatu jaminan bahwa nanti saya mau lulus, saya harus kemana-kemana, tidak ada. Jadi saya berjuang, lari, berjuang, ngurus semua berkas-berkas. Saya tanya ke Koramil, ke abang-abangnya di Koramil. Saya bilang, Komandan ini, nah, karena di tempat saya namanya tentara, pangkatnya mau utama, bintara maupun perwira, panggilannya Komandan. Saya tanya, Komandan, ini persyaratan menjadi tentara apa? Langsung panggil. Ya udah sini kamu, saya ajari ini. Ikuti saya pelan-pelan. Habis itu saya ngurus berkas. Dan satu yang begitu teringat sampai dengan sekarang, karena saya ini orangnya anak orang miskin ya, orang susah, karena ada kesalahan penulisan tanggal lahir di akte saya, dan juga perubahan apa namanya di KK, nama saya ada salah huruf, jadi saya harus mengurus berkas tersebut di Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan dari pulau saya menuju ke Dukcapil itu berbeda pulau. Jadi Kabupaten Kepulauan Talaut itu berbeda pulau. Jadi
berangkatlah saya mengurus, memperbaiki administrasi tersebut. Dan sungguh miris yang terjadi. Saya ingat betul di hari kedua saya ngantri. Biasanya kan kita antri dulu, kalau sudah waktunya di nomor kita ya kita baru akan dilayani oleh petugas yang ada di situ. Saya ngantri dari jam 7. Dari jam 7 saya ngantri sampai dengan kira-kira jam-jam 11, karena sudah mau masuk waktunya istirahat. Saya lihat kiri kanan, kenapa yang mereka yang mungkin datanya jam 8, jam 9, yang notabene-nya itu duluan saya. Mungkin sampai 5 sampai 10 nomor, tapi mereka langsung masuk, langsung didahului. Jadi saya beranggapan kok bisa ya. Tapi waktu itu saya masih berpikir positif. Saya bilang, oh mungkin mereka tinggal ambil, atau mungkin berkas mereka sudah selesai tinggal ambil. Tapi ternyata ada, saya lupa siapa orangnya, karena itu kan kita di kabupaten kita nggak saling kenal, banyak dari kecamatan mana, desa mana. Jadi dia langsung masuk ke dalam ruangan, langsung dibuatkan, langsung selesai. Sementara saya, iya Pak, baru petugasnya, tahan dulu, nanti sebentar lagi nanti tunggu panggilan. Dan disitulah saya merasa bahwa memang ada begitu diskriminasi, karena kita ini hanya orang biasa yang tidak punya kenalan di dalam koneksi atau mungkin keluarga, ya kita jadinya terbelakang. Akhirnya sampai dengan waktu istirahat saya pulang. Kebetulan saya di kabupaten punya keluarga juga, saya menumpang di rumah keluarga. Di situ keluarga saya juga ada, mungkin ada keluarga saya yang pegawai PNS, tapi saya tidak mau menggunakan jabatan mereka lah. Mungkin kan mereka lebih tahu, mungkin punya kenalan di sana, tapi saya tidak mau. Jika cerita saya balik lagi di jam 2, sama seperti yang tadi pagi, tidak dilayani juga. Nah, sudah saya bilang tidak masalah. Berlanjut di hari besok, saya pergi lagi ke Dukcapil. Akhirnya di hari itu baru dilayani dan berbagai macam kesulitan. Mungkin kekurangan, mungkin saya kurang tahu masalah pengaturan berkas atau masalah urut-urutannya, saya tidak tahu. Tetapi poin yang saya dapat di sini masih ada pembedaan. Oh ini keluarga saya, oh ini kenalan saya, oh ini orang terdekat saya, yang menjadi prioritas. Padahal kita yang sudah mengantri dari awal tidak dilayani. Makanya saya kadang berpikir, alam ini tuh begitu indah, tetapi manusia-manusia di dalamnya tidak seindah alam yang ada di sekitar kita. Dan saya mau berpesan, khususnya buat orang anak-anak dari Talaut dan Sangir, kalau ini mau daftar tentara, mau daftar polisi, atau mau kuliah, ada urusan berkas, terjadi dengan hal yang sama yang terjadi dengan kita ini, ya langsung saja dilaporkan, karena zaman sekarang kita bisa melaporkan hal-hal seperti itu, sehingga orang masyarakat di sana dapat dilayani dengan baik. Jadi tidak ada lagi diskriminasi. Meskipun saya ini sudah jadi tentara, saya tidak ada dendam sekalipun ke mereka, karena saya maklumi banyak manusia sebenarnya yang sumber daya manusianya kurang. Mereka tidak tahu bahwa kita itu manusia saling membutuhkan. Mungkin dia hidup di daerah, di satu daerah keluarga,
masih bisa saling bantu. Tapi kalau dia sudah keluar dari daerah Sangir, Talaut ke daerah Jawa sini, tidak ada keluarga, siapa lagi yang membantu dia? Tentunya orang-orang yang menjadi tempat domisili itu yang bantu dia. Tergantung kita saja baik kepada orang, orang belum tentu baik kepada kita. Apalagi kita tidak baik kepada orang. Pastinya pun orang ada flashbacknya ke kita. Jadi pesan saya, adik-adik, generasi-generasi yang ada di daerah, kalaupun terjadi seperti ini, kamu harus kuat, harus daya juangmu tinggi. Ini saya singkat cerita karena sebenarnya masih panjang. Saya ingin berbagi saja singkat cerita seperti itu. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua, dan sehingga kedepannya hal-hal yang seperti yang saya jelaskan tadi bisa ada perubahan demi kemajuan kita bersama. Salam sehat, tetap semangat.